Selamat pagi saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu memberkati di sepanjang hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini Rabu 2 Juni 2021 tertulis di 1 Petrus 2 ayat 5. Demikian firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sayoloma nanghamu Paulion, songon akabatu na mangulu, gabe bagas partodion, jala hamalimon nabadia, laho mabuan akapelean partodion, halomoan ni rohani debata marhite-hite Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membangun sebuah rumah diperlukan batu-batu yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah tempat kediaman Salomo. Di buku Raja-Raja dikatakan begini, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. 1 Raja-Raja 7 ayat 9. Meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas tinggi dan berharga, sangat mahal, batu-batu itu tidak bernyawa, tidak hidup. Hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, tetapi dengan batu-batu yang hidup. Sebuah batu hidup adalah sebuah unit tunggal sebelum ia dibangun menjadi satu dengan yang lainnya. Di Matius 16 ayat 18 sampai 19 Tuhan Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, hingga kini masih banyak batu yang tetap tinggal sebagai unit tunggal, tercerai-berai di sana sini, independen, tidak berguna. Jika kita hendak membangun rumah, tidak mungkin batu yang akan kita pakai posisinya tercerai-berai, tidak karuan. Kita pasti akan mengumpulkannya jadi satu, dan batu-batu tersebut harus dibangun di atas batu yang lain sehingga kita akan tahu apakah batu itu cocok yang satu dengan yang lain. Jika batu-batu tersebut tidak bisa pas satu dengan yang lain, mustahil juga rumah itu bisa dibangun. Sebuah batu tunggal tidak akan berarti apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah batu-batu hidup. Karena itu, jangan hanya bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarkan diri kita dibawa ke area pembangunan rumah Tuhan. Kita dipersatukan atau dicocokkan dengan batu hidup yang lain. Kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat jadi indah supaya bisa pas dengan tempat kita. Proses penghalusan tersebut akan tidak nyaman dan terasa sakit. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan mempunyai tempat untuk Dia berdiam dan berkarya di dalam hidup kita. Saudara-saudara,
Batu bangunan itu dapat berdiri teguh karena ada dasarnya yang teguh. Tanpa pondasi yang teguh, bangunan itu akan runtuh. Sekalipun angin yang menghembusnya hanya sepoi-sepoi. Orang percaya juga demikian. Kita tidak dapat berdiri kokoh dan teguh tanpa dasar yang kuat. Dan dasar kita adalah Yesus Kristus. Ia akan menopang kita asal saja kita mau diperbaharui. Batu yang ukurannya berbeda, yang bentuknya berbeda, untuk digabungkan dan disatukan menjadi bangunan yang indah. Kadangkala batu tersebut harus dipatahkan. Batu tersebut akan dihancurkan. Demikian juga kita orang-orang percaya. Ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang harus dihancur luluhkan. Mungkin itu berupa iri hati, mungkin itu berupa dendam, mungkin itu berupa kebencian dan sebagainya. Supaya kita benar-benar dibaharui untuk bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tak kala seorang pasien diponis oleh dokter bahwa tulang kakinya patah dan harus menjalani operasi. Maka untuk menuju proses operasi itu, si pasien tidak beralasan mengatakan bahwa dokter itu jahat. Walaupun akhirnya dokter itu akan mengambil pisau, kemudian memotong kulit dan daging kakinya, kemudian memperbaiki tulangnya, kemudian menjahit kembali bekas potongan itu. Si pasien harus menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya pada dokter. Ia tidak boleh melawan dokter itu. Pada saat si pasien mencoba untuk melawan dokter itu, maka kakinya tidak pernah akan sembuh. Namun tatkala ia menyerahkan sepenuhnya, maka dokter itu akan memberikan kesembuhan kepadanya. Ketaatan sang pasien menyebabkan perubahan dalam hidupnya. Akhirnya dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dan bahkan dia bisa bekerja. Saudara-saudara, marilah membuka diri, berfungsi menjadi batu hidup, menjadi bangunan hidup, menjadi instrumen-instrumen yang indah untuk bangunan rumah rohani Tuhan, di mana kita membawa damai, kebenaran, dan sukacita di sekitar kita dan dalam setiap aktivitas kita. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.